Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Budina di mata pelajaran Matematika Wajib kelas 11. Jadi, mulai hari ini kita akan mulai masuk di bab baru, yaitu yang membahas tentang barisan dan deret. Adapun untuk barisan dan deret itu ada dua ya. Jadi yang pertama aritmetika dan yang kedua geometri. Untuk hari ini saya hanya akan membahas tentang barisan dan deret aritmetika. Jadi, untuk barisan dan deret aritmetika disebut barisan atau deret aritmetika jika selisih atau beda antara dua suku berurutannya selalu tetap atau sama. Supaya lebih mudah, saya akan langsung masuk ke contohnya ya. Jadi di sini ada sebuah barisan. Jadi barisan itu adalah terdiri dari beberapa angka seperti ini: 2, 4, 6, 8, 10. Nah, ini adalah barisan aritmetika. Kita lihat ya. Di sini kan syaratnya itu selisih atau beda antara dua suku berurutannya tetap atau sama ya. Nah, jadi maksudnya gini nih. Kalian lihat di sini 2 dan 4. Bedanya atau selisihnya berapa? Misalkan 4 dikurang 2, berarti dia bedanya adalah 2 ya. Nah, coba kita cek. Yang setelahnya 4 dan 6, bedanya 2 juga ya. Nah, coba kita cek lagi. 6 ke 8 bedanya 2 juga. Jadi dia tetap nih. 8 ke 10 bedanya juga 2. Nah, di sini kan dan seterusnya. Di sini kalian harus tulisnya dengan titiknya ada 3 ya. Jadi disebutnya dan seterusnya. Jadi maksudnya bilangan ini sebenarnya masih terus berlanjut dengan beda yang sama. Berarti kan di sini bedanya 2 nih. Bisa nih kalau kita teruskan. Di sini kan 10, lalu bedanya 2. Berarti 10 tambah 2. Berarti di sini lanjutannya adalah angka 12. Berarti dan seterusnya. Tinggal dilanjutkan lagi. Jadi seperti itu. Maksudnya baris aritmetika adalah jika ini nih, bedanya selalu tetap atau sama. Nah, untuk barisan sendiri tadi ini, selisih atau bedanya ini nanti akan disimbolkan dengan huruf B. Jadi nanti akan disimbolkan dengan huruf B. Jadi ini B maksudnya beda ya. Jadi bedanya 2. Lalu ini angka yang paling depan ini adalah suku pertama. Nanti untuk suku pertama akan disimbolkan dengan huruf A. A kecil. Ini adalah suku pertama. Ini suku pertama, ini suku kedua. Untuk suku kedua, jadi untuk barisan aritmetika atau barisan dia disimbolkan dengan U. Ini suku kedua, berarti U2 gitu. Ini U2. Lanjut ini suku ketiga, berarti U3. Ini suku keempat berarti U4. Ini juga ya suku kelima berarti U5 dan seterusnya seperti itu. Ingat ya, U ini adalah suku kedua, suku ketiga, suku keempat, suku kelima dan seterusnya. Saya ingatkan lagi untuk penuliskan dan seterusnya di sini dengan titiknya 3 gitu ya. Oke, diingat. Barisan aritmetika tadi bedanya harus tetap atau sama di sini. Nah, setelah ini kita akan langsung masuk ke rumusnya. Rumus yang akan kita gunakan untuk menentukan suku atau deret aritmetika. Jadi yang pertama untuk rumus suku KN-nya. Dari barisan aritmetika, rumus suku KN rumusnya adalah UN sama dengan A plus N-1 dikali B. Dengan keterangan A itu adalah suku pertama, B itu adalah beda atau selisihnya, dan UN adalah suku ke N. Jadi misalkan ditanya suku ke N dari barisan aritmetika ini adalah gitu. Jadi untuk rumus suku ke N ini digunakan untuk menentukan suku ke N dari sebuah barisan aritmetika. Nah, selain suku ke N ada juga rumus jumlah nih. Jadi rumus jumlah ini digunakan jika kita menghitung jumlah sampai suku keberapa atau jumlah N suku pertama. Rumusnya seperti ini: Sn sama dengan N per 2 dikali 2A plus N-1B, atau Sn sama dengan N per A. Ini maksudnya N per 2 ya. N per 2 A plus UN. Untuk rumus jumlah ini yang paling baik digunakan adalah rumus yang pertama. Jadi rumus ini harus kalian hafalkan. Rumus yang ini hanya digunakan jika UN atau suku terakhirnya diketahui.
Jadi sebenarnya untuk rumus umumnya adalah ini ya, yang pertama. Jadi yang rumus ini harus kalian hafalkan. Jadi untuk deret aritmatika ini, rumus UN dan rumus SN harus kalian hafalkan dengan keterangannya ini. Jadi kalau misalkan ada sebuah aritmatika atau baris atau deret aritmatika, yang harus kalian tahu yang pasti adalah A atau suku pertamanya dan B atau bedanya. Oke, dihafal ya untuk rumus ini dan ini. Adapun keterangan untuk SN sendiri adalah jumlah deret sampai suku ke N atau jumlah N suku pertama. Oke, supaya lebih mudah saya akan langsung masuk ke contoh soalnya ya. Oke, di sini diketahui barisan aritmatika 1, 4, 7, 10 dan seterusnya. Tentukan suku ke 250 dan jumlah 100 suku pertama. Oke, tadi saya sudah bilang ya, jika ada sebuah barisan aritmatika, yang pertama harus ditentukan adalah A atau suku pertama dan B atau bedanya. Oke, saya tulis ulang dulu ya untuk barisannya di sini kan 1, 4, 7, 10 ya. 1, 4, 7, 10 dan seterusnya. Nah, dari sini ingat tadi ya, suku pertama berarti yang awal ini kan. Berarti yang di depan ini adalah suku pertama atau ini adalah A-nya. Berarti A-nya sama dengan 1. Lalu bedanya. Ingat bedanya tadi berarti dari 1 ke 4 atau 4 dikurang 1 ini kan ya. Berarti dari sini bedanya sama dengan 4 dikurang 1, berarti sama dengan 3. Oke nih, ini adalah info yang pertama harus kita punya, A dan B nya. Nah selanjutnya kita masuk nih ke soalnya. Yang A suku ke 250 A. Ingat tadi rumusnya apa? UN sama dengan A plus N min 1 dikali B. Nah, di sini kan yang ditanya suku ke 250 kan. Berarti suku ke N. Kalau suku ke 250, maka di sini 250-nya ini akan menjadi N. Oke. Jadi sudah punya A, B, dan N. Sekarang tinggal kita masukkan nih nilai-nilainya ke rumus ini. UN berarti kan artinya suku ke 250, berarti U 250 atau suku ke 250 sama dengan A-nya 1 ya. 1 ditambah buka kurung N-nya ini tadi jangan lupa 250. 250 dikurang 1 dikali B. Bedanya adalah 3. Nah, tinggal kita hitung sama dengan 1 ditambah jangan lupa ya. Ini dikali dulu nih. 250 dikurang 1 berarti 249 dikali 3 sama dengan 1 ditambah 249 dikali 3, hasilnya 747. Maka kita dapat untuk suku ke 250 nya adalah 1 tambah 747 748. Nah selesai seperti ini. Itu untuk penghitungan suku ke 250. Ini adalah barisan aritmatika. Dan yang kedua ditanya jumlah 100 suku pertama. Jadi bedanya barisan sama deret itu, kalau barisan dia penulisannya seperti ini, 1, 4, 7, 10. Nah kalau deret dia yang ditanya biasanya jumlah, atau biasanya dia penulisannya seperti ini, tinggal diubah jadi penjumlahan. Jadi kalau deret itu untuk yang B ya, kan yang ditanya jumlahnya. Jadi sebenarnya tanya gini, 1 ditambah 4 ditambah 7 ditambah 10 dan ditambah seterusnya sampai suku ke 100 gitu. Makanya kita gunakan rumus yang tadi ya. Oke, dilihat lagi rumusnya. Tadi SN sama dengan N per 2 2A plus N min 1B. Oke, dihafal nih rumusnya, karena kalau kalian gak hafal ya kalian nanti akan susah juga nih untuk menghitungnya. Oke, rumus SN nya kita gunakan yang ini. Nah kita perhatikan lagi nih, kalau tadi kan untuk soal pertama N nya 250 kan. Nah untuk yang B ini kan yang ditanya jumlah 100 suku pertama, maka di sini N nya diganti jadi angka 100, ini menjadi N. Oke, kita masukkan nih nilainya.
SN berarti S 100 ya, sama dengan N-nya 100, 100 dibagi 2, buka kurung, 2 dikali A-nya, masih ini ya, sama ya, 2 dikali 1 ditambah N-1, tadi N-nya, ingat yang ini 100 ya, berarti 100 dikurang 1 dikali bedanya 3. Oke, kita hitung. 100 bagi 2, 50 ya. Buka kurung, 2 kali 1, 2 ditambah 100 dikurang 1, 99 dikali 3. Nah, diperhatikan nih cara menghitungnya. Kalian selesaikan yang di dalam kurung terlebih dahulu. Oke, berarti 50 buka kurung 2 ditambah 99 dikali 3. Hasilnya 297. Sama dengan, ingat yang dikurung dulu yang diselesaikan. 50 buka kurung 2 ditambah 297, yaitu 299. Nah, baru dia terakhir. Maka jumlah 100 suku pertama adalah 50 dikali 299. Itu hasilnya 14.950. Nah, selesai seperti ini. Jadi sebenarnya mudah untuk pengerjaan barisan dan deret aritmatika ini. Yang penting kalian hafal untuk rumus suku ke N dan juga jumlah suku sampai ke berapa yang ditanya. Oke? Diperhatikan lagi rumusnya UN sama dengan A plus N-1B, dan untuk rumus jumlahnya adalah SN sama dengan N per 2 buka kurung 2A plus N-1B. Seperti itu ya. Oke, kita masuk ke contoh soal yang kedua. Biasanya soal yang sering muncul untuk barisan dan deret aritmatika. Jadi diketahui barisan aritmatika dengan suku ke-6 sama dengan 65 dan suku ke-10 sama dengan 97. Yang ditanya tentukan suku ke-12-nya. Jadi di sini kan diketahui sukunya ya. Tadi kalian ingat untuk rumus suku, saya tulis lagi nih ya supaya kalian ingat. UN sama dengan A plus N-1B. Ini kan ya rumusnya. Nah, kita lihat yang diketahuinya. Di sini kan yang diketahui suku ke-6, berarti kan U6 ya. Berarti kan U6 sama dengan rumusnya kita masukkan dulu A plus N-1B. Di sini kan hanya diketahui U6, berarti N-nya 6 ya. Berarti kan ini kan jadi N nih. Ini jadi N. A-nya belum ada, B-nya belum ada, padahal kita butuh. Jadi kita tulis dulu aja. A ditambah N-nya 6 ya, berarti 6 min 1 dikali B. Atau nih 6 min 1, 5 ya. Berarti A plus 5B sama dengan, diketahui di soal, 65. Nah, satu lagi, suku ke 10. Berarti U10 sama dengan, sama ya, A ditambah 10 min 1 dikali B. Berarti A ditambah 10 kurang 1, 9 ya. 9B sama dengan ini, 97. Nah, dari sini kita punya dua persamaan kan. Nih, saya tulis ulang supaya lebih dekat. A plus 5B sama dengan 65. A plus 9B sama dengan 97. Kalian pasti sudah belajar di kelas 10. Kalau ada dua persamaan, maka kita gunakan eliminasi dan substitusi. Jadi ini bisa kita eliminasi, A-nya kebetulan sama ya. Berarti bisa kita langsung kurang saja. A dikurang A dia habis atau 0. 5B dikurang 9B. Berarti min 4B sama dengan 65 dikurang 97. 65 dikurang 97 berarti min 32. Maka kita dapat nih B sama dengan min 32 dibagi min 4. Maka B-nya sama dengan 8. Kita sudah dapat nih untuk B-nya adalah 8. Yang belum ada apa? A-nya ya. Nah, kita boleh masukkan ke salah satunya nih. Boleh yang atas, boleh yang bawah. Supaya lebih mudah kita masukkan ke yang lebih kecil angkanya. Berarti yang atas ya, A plus 5B ya. Saya pindah ke sini. A plus 5B sama dengan 65. Jadi sini kita sudah eliminasi sehingga dapat yang B. Sekarang kita masukkan atau substitusi nilai B ini 8 ke sini. Berarti A ditambah 5 dikali 8 sama dengan 65. A ditambah 5 dikali 8, 40 sama dengan 65.
maka kita dapat A sama dengan 65 dikurang 40, maka A-nya sama dengan 25. Nah, kita sudah dapat nih, untuk B-nya kita sudah dapat yaitu 8, dan kita juga sudah dapat A-nya adalah 25. Kalau kita sudah dapat A dan B-nya, maka kita mudah nih untuk menentukan si suku ke-12-nya. Tinggal kita masukkan lagi ke rumusnya. Oke, kita balik ke rumus ini ya. Berarti kan UN sama dengan A plus N-1 B. Sedangkan yang ditanya di soal tadi adalah suku ke-12. Berarti kita masukkan lagi nih dari rumus tadi ya. Berarti U12 ya. U12 sama dengan A-nya kan ini. A berarti 25 ya. 25 ditambah, ingat, ini adalah N-nya. Maka N-nya adalah 12. 25 ditambah, buka kurung, 12 dikurang 1 dikali B. B-nya ini ya. 8. Berarti kita hitung lagi sama dengan 25 ditambah 12 dikurang 1, 11 dikali 8 sama dengan 25 ditambah 88, maka U12 nya sama dengan 113. Nah, selesai sampai di sini. Nah, gitu ya. Jadi untuk barisan dan deret aritmatika ini yang penting tadi saya ingatkan lagi, untuk rumus suku ke N dan rumus jumlah sampai N suku ke pertama kalian harus hafal. Untuk dua soal yang saya berikan sebelumnya di contoh soal yang pertama itu yang lebih simpelnya. Nah, ini ada versi yang tipe soal yang berbeda yang sering keluar. Jadi kita menggunakan eliminasi dan substitusi, tapi dengan konsep dasar yang sama, yaitu menggunakan rumus suku ke N gitu ya. Oke, untuk materi hari ini saya rasa sudah cukup ya untuk barisan dan deret aritmatika. Jangan lupa diingat dan dihafal untuk rumus suku ke N-nya. Saya ingatkan lagi. Untuk rumus suku ke N-nya ini ya, jadi UN sama dengan A plus N-1 dikali B. Dan untuk rumus SN-nya ada 2, tapi yang wajib dihafal yaitu yang pertama. SN sama dengan N per 2 dikali 2A plus N-1B, seperti itu. Jangan lupa setiap soal aritmatika harus kalian tentukan A dan B-nya terlebih dahulu untuk dapat menjawab soal apapun yang ditanyakan. Oke, cukup sekian untuk materi hari ini. Silakan perbanyak latihan soalnya supaya lebih mudah memahami materi ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.